Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang amplop coklat yang sampai saat ini masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Perkenalkan, saya Dio. Perdana ini saya akan membahas tentang job desk back office yang mungkin bagi para fresh grad atau orang yang baru lulus dari sekolah, entah itu SMK ataupun tingkat pendidikan perguruan tinggi, paling banyak diminati. Kira-kira untuk back office seperti apa sih? Ya. Terus apa yang harus dilakukan ketika orang tersebut ingin melamar menjadi seorang back office? Di pembahasan back office ini saya akan membagi beberapa pembahasan. Yang pertama adalah pengertian. Yang kedua adalah tugas dan tanggung jawab dari back office itu sendiri. Terus kemampuan apa sih yang teman-teman atau para pencari kerja ini yang harus dimiliki sebagai seorang back office. Terus sifat atau sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang back office. Kemudian pendidikannya tuh harus gimana kalau untuk back office ini. Terus dari jenjang karir, kira-kira back office ini lama ataukah sebentar ataukah seperti apa. Dan kelebihan dan kekurangan ketika kita bekerja sebagai office. Dan terakhir, gaji atau standar yang akan didapatkan di back office itu. Jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman pekerja dan para pejuang amplop coklat ini senantiasa mendapatkan informasi yang update tentang dunia pekerjaan. Pengertian dari back office. Apa sih back office itu? Back office adalah tugas dari seorang pekerja yang tugasnya adalah melaporkan hasil penjualan, keuangan, dan menjalankan semua administrasi perkantoran. Itu tugas utamanya. Kemudian, tugas-tugas lain seperti apa? Kayak misalnya melaporkan atau mengurusi utang piutang perusahaan, pengecekan barang, terus pengecekan tentang pemesanan barang, cek kadaluarsa, kira-kira sudah kadaluarsa belum, terus dengan cek stok okname. Jadi intinya lebih ke arah pengecekan dan menyusun laporan. Itu tugas utama dari back office. Kemudian kira-kira apa sih kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang back office? Kemampuan yang harus dimiliki oleh back office yang pertama harus dia memiliki kemampuan komputer, mahir dalam menggunakan komputer. Dasarnya adalah kemampuan untuk Microsoft Office. Ada PowerPoint, ada Excel, ada Word. Itu harus tuntas, harus hafal atau hatam. Syukur-syukur dia punya soft skill yang lain, kayak misalnya kemampuan Corel Draw atau kemampuan Photoshop atau foto editing. Ya, karena kalau misalnya teman-teman punya kemampuan lebih, itu akan sangat berguna di dunia pekerjaan. Kemudian, kira-kira apa sih sifat atau sikap yang harus dimiliki oleh seorang back office? Yaitu adalah sikap kejujuran dan ketelitian. Karena kalau teman-teman tidak memiliki kedua sifat tersebut, teman-teman akan sulit untuk bersaing atau menjadi seorang back office yang baik. Ya. Terus minimal pendidikannya apa ya? Pendidikan minimal adalah yang dicari oleh perusahaan saat ini adalah minimal pendidikan D3 atau diploma 3. Tapi dibalikin lagi dari keadaan si perusahaan tersebut. Bisa nggak sih SMA? Bisa, dengan catatan dia sudah memiliki pengalaman back office sebelumnya dan sudah memiliki soft skill yang tidak dimiliki oleh pelamar yang lain. Jadi untuk anak SMA tidak usah berkecil hati, teman-teman bisa bersaing di situ, tapi dengan catatan teman-teman sudah punya pengalaman dan sudah memiliki soft skill yang lain. Yang tadi saya bilang, teman-teman harus mempunyai kayak misalnya kemampuan kayak Photoshop, Corel Draw, atau misalnya teman-teman sudah punya pengalaman ketika teman-teman keterima di back office, teman-teman melanjutkan kuliah kelas karyawan. Sehingga ketika teman-teman lulus, teman-teman memiliki kemampuan yang lebih baik dari hanya dengan pendidikan SMA saja. Tuh. Kemudian jenjang karir di back office gimana? Untuk jenjang karir di back office ini terbuka sangat lebar dengan catatan untuk waktunya cukup lama, karena kalau untuk zaman sekarang perusahaan akan cenderung untuk melihat promosi jabatan itu ke arah jabatan lapangan. Tetapi kalau untuk back office sangat terbuka lebar, paling hanya
untuk jenjang karir yang masih sama setingkatnya dengan back office. Misalnya jadi nanti kepala bagian administrasi, kepala bagian kasir gitu. Terus apa sih yang jadi kelebihan atau kekurangan nih ketika teman-teman nanti melamar atau kerja di back office? Saya akan ceritakan tentang kelebihan dulu. Kelebihan yang pertama adalah teman-teman akan stay di kantor. Teman-teman tidak usah lagi berpanas-panasan di lapangan. Terus untuk targetnya pasti, karena target ini ditentukan oleh perusahaan, bukan teman-teman yang menentukan sendiri. Ya meskipun pekerja lapangan tetap ditentukan oleh perusahaan, cuma kan kalau pelapangan kan dia harus punya rencana kira-kira mencapai berapa persen. Tapi kalau untuk back office ini di target 100% ya harus sampai 100%. Jadi sudah ditentukan oleh perusahaan. Itu. Untuk kekurangannya, untuk dari segi jenjang karir, back office ini membutuhkan waktu yang lama. Rata-rata untuk mencapai karir di back office itu butuh waktu masa kerja kurang lebih 2 tahun. Itu pun tergantung dari perusahaan, ya. Tapi rata-rata yang saya amatin untuk masa kerja atau jenjang karir dari back office itu maksimal 2 tahun, ya, atau kurang lebih 2 tahun masa kerja. Kemudian kira-kira gaji yang didapatkan ketika teman-teman jadi back office ini, untuk standarnya adalah untuk yang fresh grad atau yang baru bekerja itu adalah gaji UMR. Masing-masing daerah mempunyai UMR yang berbeda-beda, ya. Terus apalagi yang didapatkan biasanya kalau untuk standar perusahaan ada BPJS Kerja, ada BPJS Kesehatan, terus lemburan, ya. Itu sih yang didapatkan dari teman-teman gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat, ya. Kurang lebihnya silakan teman-teman isi di kolom komentar saran dan kritiknya, atau kira-kira di video selanjutnya teman-teman mau bahas pekerjaan apa nih, kasih masukan di kolom komentar, ya. Nanti masukan yang paling banyak atau ingin pekerjaan apa yang dibahas di video selanjutnya saya akan bahas. Oke, tetap semangat, jangan pernah menyerah, ya. Pekerjaan itu ibarat jodoh, ya. Rezeki itu memang sudah Tuhan yang mengatur, tapi kalau tidak dijemput atau tidak dicari itu tidak akan dapat. Jadi terus semangat, jangan pernah menyerah, tingkatkan soft skill, ya, dan tingkatkan kemauan dan kemampuan untuk terus belajar, ya. Akhir kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam pejuang coklat.